pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Anak adalah masa depan bangsa. Bagaimana jika masa depan itu terhenti dibanding jeruji? Kita berbicara tentang lembaga pembinaan khusus anak. Ya, saya Muhammad Nugrah Wijaya dari channel Wijaya 21. Kali ini yang seharusnya menjadi rumah kedua, tempat rekonsiliasi dengan diri sendiri dan masyarakat, selama bertahun-tahun LPKA identik dengan stigma, kekerasan, dan sistem yang berfokus hanya pada penghukuman. Hari ini kita menyaksikan sebuah revolusi budaya yang mengubah penjara menjadi sekolah. Ini narasi perubahan mendasar dari budaya represi menuju budaya pendidikan. Dahulu, LPKA beroperasi di bawah payung hukum dan mentalitas yang dominan retributif, membalas perbuatan dengan hukuman yang setimpal, budaya institusional yang kental dengan hierarki militeristik, minimnya pelatihan petugas dalam psikologi anak, serta tingginya rasio penghuni berbanding petugas, menciptakan lingkungan yang subur bagi kekerasan struktural dan non-struktural. Petugas sering melihat anak sebagai narapidana, alih-alih anak yang berhadapan dengan hukum. Faktor penyebab utamanya adalah paradigma lama, bahwa disiplin hanya bisa dicapai melalui pendekatan otoriter dan tekanan, bukan melalui pembinaan dan kasih sayang. Perubahan ini ditandai dengan fenomena masif, implementasi sistem peradilan pidana anak, dan pengurusutamaan hak anak. Fenomena yang terjadi kini adalah transformasi ruang. Ruang-ruang yang tadinya sel kini berubah menjadi kelas, laboratorium, komputer, dan bengkel, dan juga sanggar tani. Intensitas program pendidikan formal kejar paket A, B, C, dan non-formal, pelatihan soft skill dan hard skill meningkat secara drastis. Dampaknya sangat signifikan. Angka residivis menurun. Peningkatan kesehatan mental anak terlihat dari berkurangnya kasus depresi dan agresi. Anak-anak kini memiliki rencana hidup pasca pembebasan. Mereka bukan lagi residu sosial, tetapi tenaga terampil yang siap bersaing. Perubahan budaya ini memberikan mereka kemandirian dan harga diri yang direnggut oleh budaya penghukuman sebelumnya. Perubahan ini tidak terjadi tanpa landasan hukum. Kebijakan krusial adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mewajibkan penempatan anak di LPKA, bukan lapas, yaitu menekankan pada diversi dan memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Kebijakan internal Kemenkumham melalui Kemenkumham secara spesifik mengatur tentang sistem pembinaan anak, memastikan kurikulum, pendidikan dan pelatihan yang holistik dan berkelanjutan. Implementasi di lapangan melibatkan sinergi triparti LPKA, pelatihan khusus yaitu Kementerian Pendidikan, mitra swasta, dan petugas LPKA kini diwajibkan menjalani pelatihan khusus menjadi pembimbing kemasyarakatan dan pendidik, bukan hanya sekedar penjaga. Tanggapan masyarakat dan pemangku kepentingan umum lainnya menganggap ini hal positif. Perubahan ini dianggap sebagai langkah maju menuju pemasyarakatan yang manusiawi dan sesuai dengan hak anak. Namun, tantangan tetap ada, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga stigma masyarakat.
Transformasi ini adalah perjalanan panjang, tapi hal ini pasti LPKA masa kini telah membuktikan bahwa jeruji besi bisa menjadi gerbang menuju kesempatan kedua. Perubahan budaya di LPKA, cerminan kematangan peradaban sebuah bangsa. Kita telah meninggalkan era di mana kita memenjarakan anak karena kesalahannya. Sekarang kita mengedukasi mereka karena potensi mereka. LPKA bukan lagi hanya tempat untuk membayar dosa, tetapi laboratorium bagi kesempatan kedua. Mari kita jaga momentum ini, karena ketika kita mendidik satu anak di LPKA, kita sedang menyelamatkan satu masa depan bangsa. Sekian video pemaparan dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like and comment dan juga share video ini, dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.